Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United akan ditantang Brighton pada pekan pertama Premier League 2022-2023 pada Minggu 7 Agustus 2022. Pertandingan Liga Inggris di Old Trafford ini dijadwalkan kick-off pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi laga resmi perdana MU bersama sang pelatih baru Erik ten Hag. Setelah melalui pramusim yang tergolong memuaskan, sanggupkah mereka melalui ujian pertama ini dengan gemilang? Cristiano Ronaldo terlepas dari semua ulahnya belakangan ini, kabarnya bakal jadi starter di lini depan. Sebab Anthony Martial yang tampil impresif di pramusim harus absen akibat cedera. Di belakang, duet andalan ten Hag adalah Harry Maguire dan Victor Lindelof. Mereka diharapkan bisa tampil lebih baik daripada musim lalu, terutama dalam melindungi gawang David De Gea. Masa depan Leroy Sané bersama Bayern Munchen dipertanyakan selama beberapa bulan terakhir. Spekulasi tersebut muncul di tengah persaingan yang ketat untuk posisi penyerang di skuad racikan Julian Nagelsmann. Leroy Sané dicadangkan saat Bayern Munchen menang 6-1 atas tuan rumah Eintracht Frankfurt pada laga pembuka Bundesliga di Stadion Eintracht Frankfurt. Sadio Mane, Jamal Musiala, Serge Gnabry, dan Kingsley Coman dipercaya untuk mengisi lini depan Bayern Munchen. Mantan pemain Manchester City tersebut baru dimasukkan di menit 65. Dia membantu Bayern Munchen mencetak gol ke-6 yang dibuat Jamal Musiala. Sané masih terikat kontrak dengan jawara Bundesliga 3 tahun lagi, tapi penyerang berusia 26 tahun itu bermain secara reguler dalam beberapa bulan mendatang sebelum Piala Dunia 2022 di Qatar. Sekarang, The Mirror mengklaim jika Manchester United adalah tim terbaru yang menanyakan ketersediaan Leroy Sané. Manajer MU Erik ten Hag memang masih terbuka untuk memperkuat lini serangnya sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Apakah Sané bakal mengambil resiko dari pernah memperkuat Manchester City pindah ke Manchester United? Itu pertanyaan lain. Tetapi patut untuk dipahami jika Leroy Sané sekarang berada dalam radar setan merah. Erik ten Hag mencapai batas sabarnya. Ten Hag akhirnya geram dan tidak suka ditanya soal Cristiano Ronaldo melulu. Cristiano Ronaldo dikabarkan mau cabut dari Manchester United. Berbagai langkah sudah dilakukan, seperti MU yang mengizinkan pergi asal dengan status peminjaman semusim dan perpanjangan kontrak sampai musim panas 2024. Pihak Ronaldo juga sudah mencari klub baru. Sang agen Jorge Mendes sudah bergerilya sana-sini, tapi masih nihil hasil. Pada akhirnya Manchester United akan menjalani pekan perdana di Liga Inggris musim 2022-2023 kontra Brighton pada Minggu 7 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Cristiano Ronaldo masih juga bertahan di Old Trafford. Bursa transfer musim panas masih dibuka sampai 1 September mendatang. Segala kemungkinan memang masih akan terjadi. Dalam jumpa persnya jelang laga kontra Brighton, seperti dilansir dari Sky Sport, manajer MU Erik ten Hag ditanya soal masa depan Cristiano Ronaldo. Ten Hag tampaknya sudah gerah ditanya soal Cristiano Ronaldo melulu. Tunggu, saya tahu maksudnya. Ada banyak pemain yang ingin pergi, tapi perhatiannya selalu ke Cristiano Ronaldo terus. Itu tidak benar, tegas ten Hag. Saya kira kamu harus riset lagi siapa pemain-pemain kami yang pergi. Lanjutnya dengan nada tegas. Sang wartawan yang bertanya itu masih mencoba berusaha mengulik masa depan Cristiano Ronaldo. Seperti bertanya apakah sudah berbicara empat mata dengannya setelah tur pramusim. Apakah si R7 masih jadi bagian tim? Dia bagian dari tim. Semuanya baik-baik saja, ungkapnya. Saya senang dengan kehadiran Ronaldo. Kami punya top skor. Kami senang. Dia di sini bersama skuad dan kami akan sesuai dengan rencana. Tutup Erik ten Hag.
Pelatih Manchester United Erik ten Hag mengatakan belum tentu menurunkan Cristiano Ronaldo ketika menghadapi Brighton and Hove Albion pada pertandingan perdana Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Manchester pada Minggu 7 Agustus 2022. Pelatih asal Belanda itu mengaku senang Ronaldo kembali tergabung dalam skuadnya dan senang pemain asal Portugal itu memperkuat klubnya musim ini. Manchester United dipastikan kehilangan penyerang Anthony Martial yang selama pramusim tampil menjanjikan. Kondisi ini membuat Ten Hag kemungkinan besar menurunkan Cristiano Ronaldo, namun kondisi fisik pemain berusia 37 tahun tersebut masih perlu dipantau lebih jauh. Ronaldo baru bergabung dengan skuad United akhir bulan lalu setelah absen hampir selama pramusim karena alasan keluarga. Ronaldo tampil selama 45 menit pekan lalu ketika United menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Rayo Vallecano yang berakhir seri 1-1. Musim lalu, Cristiano Ronaldo menjadi bagian penting United dengan menyumbangkan 24 gol dan 3 assist dari 39 pertandingan dalam berbagai kompetisi. Manchester United tampaknya sudah menyerah dalam perburuan Frenkie de Jong sehingga perlu mencari alternatif lain. Manchester United membidik gelandang Napoli Fabian Ruiz ketika upaya mereka untuk mendapatkan bintang Barcelona Frenkie de Jong terus terhambat. Erik ten Hag bertekad mengamankan gelandang bertahan berkualitas tinggi dan melihat pemain internasional Spanyol itu sebagai alternatif yang ideal jika target turnamen de Jong tidak dapat diamankan. The Red Devils menghabiskan musim panas ini dengan mengejar De Jong yang masih merupakan perekrutan yang ideal mereka dan bahkan telah menyetujui biaya sebesar 55 juta euro atau sekitar 66 juta dolar dengan raksasa Katalan itu. Namun perselisihan tentang upah yang ditangguhkan yang harus dibayar kepada De Jong juga menunda kesepakatan. Dan berarti Ten Hag akan memulai musim tanpa membahas posisi yang dia identifikasi sebagai prioritas di jendela transfer pertamanya di klub. Ketika Manchester United berusaha mendaratkan De Jong, pengejaran mereka terhadap Fabian Ruiz adalah bukti bahwa mereka akhirnya kehabisan kesabaran. Fabian Ruiz memiliki 15 caps untuk tim nasional Spanyol dan merupakan pemain kunci untuk Napoli. Ia adalah gelandang bertahan yang berbudaya yang Ten Hag percaya dapat mendikte permainan dengan jangkauan umpannya dan menyediakan hubungan antara pertahanan dan serangan. United bersikeras bahwa mereka memiliki alternatif jika kesepakatan untuk De Jong tidak dapat diselesaikan, dengan Youri Tielemans dan Ruben Neves juga memasukkan bidikan. Manajer Manchester United Erik ten Hag sama sekali tidak menampik bahwa menjadi juru taktik bagi setan merah bukanlah pekerjaan yang mudah, tapi ten Hag memastikan bahwa dia sangat menikmati pekerjaannya. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa pada musim 2022-2023 Manchester United memasuki era baru di bawah arahan Erik ten Hag. Manajer asal Belanda itu memiliki tugas yang sangat berat, yakni membangun kembali tim dan memastikan timnya kembali ke jalur juara. Meski demikian, banyak pihak yang meyakini Ten Hag akan mampu memenuhi ekspektasi klub dan penggemar meski membutuhkan waktu untuk bisa melakukannya. Hal itu berdasarkan hasil kinerja selama 4,5 tahun saat menangani Ajax Amsterdam. Belakangan Ten Hag sama sekali tidak menampik bahwa pekerjaan menjadi pelatih MU sebagai hal yang tidak mudah. Meski demikian, Ten Hag mengaku sangat menikmati pekerjaan saat ini. Pelatih Manchester United Erik ten Hag mengatakan MU sedang mencari pemain baru di bursa transfer. Pelatih Erik ten Hag menyampaikan kebutuhan Manchester United akan pemain baru tersebut saat jumpa pers menjelang pertandingan melawan Brighton. Saat menjawab pertanyaan terkait cedera Anthony Martial, apakah Erik ten Hag menyoroti perlunya United lebih kuat dalam mencari opsi di pasar bursa transfer pemain? Dia menjawab, masih mencari. Kami sudah mengatakannya sebelumnya, di dalam SWOT kami masih mencari untuk memperkuat skuad, kata Erik ten Hag. Ucapan Erik ten Hag ini diartikan oleh sebagian orang berarti merapatnya Benjamin Sesko ke Manchester United. Direktur Manchester United John Morton sedang dalam pembicaraan negosiasi untuk merekrut Benjamin Sesko. Namun Erik ten Hag tidak menyebutkan siapa nama yang dimaksud. Dia hanya menekankan, Anda tidak membutuhkan pemain manapun, Anda membutuhkan pemain yang tepat, katanya. Sementara itu, ada laporan yang menyebutkan Benjamin Sesko akan segera bertemu dengan direktur RB Leipzig.
Manchester United disebutkan memiliki kesepakatan luas untuk transfer Frenkie de Jong dengan Barcelona karena setan merah sudah lama ingin memperkuat lini tengah mereka. Lini tengah ini telah menjadi masalah sejak masa jabatan Sir Alex Ferguson, tetapi upah yang ditangguhkan yang harus dibayarkan kepada pemain internasional Belanda itu telah menunda kesepakatan. Ten Hag mengatakan masih mencari pemain baru, tetapi menekankan Anda tidak membutuhkan pemain manapun. Anda membutuhkan pemain yang tepat, katanya. Ditanya apakah dia senang dengan pilihan lini tengahnya, Ten Hag berkata, "Saya pikir begitu, seperti yang kita lihat di pramusim. Kami melakukannya dengan cukup baik di sana. Kami memiliki tim yang bagus, tapi kami masih bisa memperkuat skuad." Manchester United dipastikan melepas salah satu pemain belakangnya, Alex Telles. Menurut beberapa spekulasi di Inggris, Telles dilepas lantaran kasus keributan pada sesi latihan musim 2021-2022 lalu. Musim lalu Alex Telles membuat heboh di kamp latihan United. Pemain asal Brazil itu dilaporkan terlibat dalam keributan dengan Hannibal Mejbri. Momen itu terjadi usai United kalah 4-0 dari Brighton. Kejadian itu membuat Ralf Rangnick yang menjabat sebagai manajer marah besar. Rangnick bahkan meninggalkan latihan di Carrington lebih cepat. Rupanya kejadian itu masuk catatan Erik ten Hag. Dikutip dari Mirror, Ten Hag mengambil sikap atas kejadian itu. Ten Hag memilih untuk melepaskan Alex Telles ke Sevilla. Mantan pemain Porto itu akan pindah dengan status pemain pinjaman dan ada opsi pembelian permanen. Di sisi lain, Ten Hag memberikan jaminan kepada Hannibal Mejbri untuk tetap berada di tim utama. Pemain asal Tunisia itu bakal masuk dalam salah satu opsi di lini tengah, walau peluangnya bermain cukup kecil. Selain alasan tersebut, Ten Hag punya alasan teknis ketika mendepak Alex Telles dari United. Ten Hag punya pemain yang cukup melimpah untuk peran bek kiri, jadi Telles memang tidak begitu dibutuhkan oleh pria asal Belanda tersebut. Erik ten Hag sejatinya sempat memberikan beberapa opsi untuk Alex Telles. Ten Hag memainkan Telles sebagai bek tengah dan gelandang pada laga pramusim. Hanya saja performa Alex Telles tidak cukup impresif pada peran barunya itu.